Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, man iktafa bihi aghnah wa man da'ahu labbah wa man asahu nadah wa man ata'ahu a'azzahu wa as'adah wa ja'ala al-jannata ma'wa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, sidang salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Mulas MT yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hikmah puasa di bulan Ramadan. Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim memberi catatan beberapa hal terkait dengan hikmah puasa. As-saum yu'awwidun nizam was-sabr wal musawah wal adl bainan nas. Puasa itu membiasakan manusia untuk disiplin, an-nizam. Yang kedua, wal musawah, kesetaraan. Bagaimana kita merasakan rasa dahaga dan lapar, siapapun ia, entah ia presiden, pimpinan tertinggi, bos besar, agniya, fuqara, semuanya merasakan hal yang sama, al-musawah. Yang selanjutnya Al-Jazairi menggarisbawahi hikmah puasa adalah al-adl, berbuat adil. Secara fisik kita merasakan bahwasanya saat kita berpuasa memiliki keterbatasan. Inna alaika libadanika haqqun. Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagimu dan fisikmu, badanmu memiliki hak. Mata untuk melihat, tapi sesekali juga membutuhkan istirahat. Lambung juga bekerja untuk proses pencernaan, tapi dalam saat-saat yang lain juga membutuhkan istirahat. Tapi lebih daripada itu, beberapa hal tadi kami akan cermati terkait dengan al-musawah wal adl. Hikmahnya yakni kesetaraan dan upaya kita untuk berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berbuat adillah engkau, karena berbuat adil itu dekat dengan ketakwaan. Saat kita berpuasa,
kita mendidik diri kita dan jiwa kita menahan al-imsak minal akal wa syurb wal jima' biniyatin ta'abbud ilallah. Kita menahan diri dari lapar dan dahaga, makan dan minum, berkumpul suami istri, dan hal-hal lain yang membatalkannya dengan niat khusus beribadah kepada Allah. Sungguh kebutuhan makan, minum, kebutuhan seksual, ketiganya merupakan hal yang fundamental yang terdapat dalam diri manusia. Itu kita latih, kita tahan sejenak, hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, saat kita mengkaji Al-Baqarah 183 sampai 188, pesan dalam ayat tersebut, selain kita menahan dari 3 keserakahan tadi, ada potensi keserakahan manusia dalam 3 hal tadi. Ada ketamakan manusia dalam ketiga hal tadi, makan, minum, dan kebutuhan seksual. Jadi kalau diikuti terus dahaga itu, hasrat itu, maka manusia kadang merasa tidak ada batasnya. Itu keserakahan yang melekat pada diri kita. Tetapi lebih daripada 3 hal yang kita tahan tadi untuk menunda kesenangan, adalah kita juga mendidik diri dan jiwa kita dari keserakahan harta dan kekayaan. Al-Baqarah 188 mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam wa antum ta'lamun. Al-ayat. Dan janganlah kalian memakan hartamu dan harta di antaramu. Jadi kita mencampurkan harta kita dan harta orang lain. Dalam bahasa hari ini bisa mencuri, merampok, bahkan juga korupsi. Lalu engkau membawanya kepada hakim untuk mengada-ngada, menipu daya, sedangkan engkau mengetahui yang benar itu bagaimana. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi kita mendidik rohani kita tidak hanya lapar, dari lapar dan dahaga dan kebutuhan seksual tadi, tetapi juga melatih diri kita untuk tidak serakah mengambil hak orang lain. Caranya bisa berbagai macam. Ada yang melalui regulasi, ada yang melalui instruksi, KTBLC dan lain sebagainya. Corruption ada 2, by need and by greed. Orang kecenderungan melakukan korupsi alasannya karena kebutuhan, tapi lebih parah lagi melakukan korupsi karena keserakahan. Bapak Ibu, dunia ini jika diisi dengan hampir 99 orang baik, 99% orang baik, tapi ada 10 orang saja yang serakah, maka ke-10 orang yang serakah itu menghancurkan kehidupan yang lain, menghisap darah orang lain, memakan harta orang lain. Corruption by greed. Oleh karena itu melalui puasa kita melatih diri dan jiwa kita. Cak Nur mengutip, puasa itu juga berasal dari kata Sansekerta, artinya menunda kesenangan. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Lagunya Haji Roma Irama gitu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu,
Susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Suaranya kurang merdu ini ya, makanya saya nggak pantas jadi penyanyi gitu. Jadi kita menunda kesenangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan saat ia berbuka dan saat ia menemui Tuhannya, menemui Allah di yaumil akhir nanti. Pintu surga akan terbuka ar-rayyan dan bertanya, aina shaimun. Tanpa kita ngaku, as-shaum bicara, Al-Quran bicara. Saat di dunia keduanya dilakukan oleh manusia itu, maka berilah syafaat dengan dua amal liyah tadi dan masukkan kami ke surgamu. Jadi nggak hanya cuma kita ngaku-ngaku puasa saja, tapi ada yang lebih substantif, ada penghayatan, keikhlasan di dalam ibadah puasa itu. Menunda kesenangan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dari kebahagiaan dunia. Bagi para mukmin mukhlisun, as-shaimun, al-mukhlisun, dunia ini hanyalah ruang transit menuju surga, ruang tunggu menuju surga. Jika kita melakukan segalanya penuh dengan keimanan, keikhlasan, dan tidak mengedepankan keserakahan, mempertuhankan kekayaan. Sungguh dalam kita melakukan puasa, kita mempertaruhkan keikhlasan kita sirron wa alaniyah, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, saat kita dilihat oleh orang banyak maupun saat kita dalam kesepian. Kita tetap menahan diri dari apa-apa yang membatalkan ibadah puasa kita. Hadirin rahimakumullah, dengan melatih diri kita, mendidik diri kita dengan tadi yang disebut dengan menunda kesenangan sesaat yang sepele itu, hanya semata-mata menanti janji Allah, kebahagiaan yang abadi, al-jannah, masuk dalam kategori al-muttaqun. Kita sebagai as-shaimun yang terus melatih diri, memantapkan diri dan memantaskan diri, sehingga kita dapat mewujudkan mahasinul Islam, nilai-nilai yang baik yang dimiliki oleh Islam dan mewujud dalam diri kita. Demikian apa yang perlu kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.